Kita lanjut kembali berdialog, saya ke Pak Abhan. Pak Abhan, jika kita melihat pendekatan proaktif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menanggapi, merespon berbagai pelanggaran yang ada di TPS adalah melakukan pemungutan suara ulang. Sebetulnya apa faktor terbesar yang kemudian mendorong ini harus dilakukan? Jadi kan ini ada 3 terminologi ya. Pertama ada pemungutan suara ulang, kemudian ada pemungutan susulan, pemilu susulan, dan ada lanjutan. Ya. Terkait dengan pemungutan suara ulang, ini karena ada kesalahan. Ya. Satu hal paling banyak terjadi adalah orang yang tidak berhak memilih di situ, kemudian oleh KPPS diberikan surat suara. Ya. Maka ini kan mencederai yang lain. Maka kita lakukan rekomendasi pemungutan suara ulang itu. Kemudian yang susulan dan lanjutan ini karena terjadi logistik oleh KPU tidak siap. Ya. Saya kira ini hal yang persoalan profesionalitas ya. Artinya bahwa logistik sebenarnya sudah disiapkan sejak lama ya. Tahapan sudah lama, tetapi karena apa? Pada hari pemungutan ternyata tidak ada logistik. Satu contoh misalnya kemarin ada di banyak ya, di beberapa daerah ya, misalnya di Papua, di Jayapura ya, ibu kota provinsi ya, kemudian di 2 distrik sampai tidak ada logistik. Ya. Maka ketika nggak ada logistik, ya kita rekomendasi untuk pemilu susulan. Ya. Ini kan dalam rangka untuk menjaga integritas proses dan hasil. Itu yang kami lakukan. Catatan kami ada sekitar 350-an yang TPS pemungutan suara ulang. Ya. Kemudian ada sekitar 1.000 lebih yang susulan karena soal logistik. Ya. Logistik bisa karena keseluruhan logistik PPWP, DPR, DPD nggak ada, jadi 5 surat-surat nggak ada, maka diulang susul seluruhnya. Ya. Kemudian ada yang hanya PPWP yang tidak ada, maka dilanjutkan oleh yang surat suara PPWP. Itu sekali lagi hasil pengawasan kami dan untuk menjaga integritas proses ini. Baik, saya ke Kang Ferry. Pertanyaan menggantung saya tadi di ujung segmen bahwa basis klaim kemenangan Pak Prabowo 2014 adalah lembaga survei. Kali ini terkesan berbeda ya? Enggak, kita sebenarnya nggak ada masalah dengan lembaga survei. Cuma masalahnya sekarang hasil quick count lembaga survei itu kemudian seperti menihilkan proses real count yang dilakukan oleh KPU. Real gitu, makanya sebenarnya harusnya kalau misalkan real count-nya itu bisa jauh lebih cepat daripada sekarang, itu akan kemudian bisa menjadi alternatif atau pembanding dari masyarakat melihat hasil perhitungan cepat. Mengapa ini tidak dipertanyakan nyatanya sebelum gelaran pesta demokrasi ini dilakukan? Kemarin kan saya udah sampaikan bolak-balik nih, Bos, bahwa kita sudah menyampaikan secara resmi ini masalahnya sudah. Kenapa sih KPU tidak melakukan simulasi sistem perhitungan ini? Bukan 02, ini bukan masalah 02. Harusnya simulasi itu dilakukan ke 02, ke 01, ke peserta pemilu. Tapi itu tidak dilakukan. Itu bukan soal 02, 01 ini, bukan. Mas Arief, komentar Anda soal ini? Saya rasa pertama kita letakkan aja ke mekanisme konstitusional, kepada mekanisme koridor hukum ya. Yang paling penting tuh bagi kita sekarang adalah membangun suasana yang kondusif ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Suci Ramadan ya. Kemudian habis itu kita merayakan hari besar Idul Fitri. Maka kemudian ya tugas-tugas yang harus dilakukan misalnya khususnya pemerintah adalah mempersiapkan misalnya agar kemudian harga-harga tidak bergejolak, transportasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun mengenai yang terkait dengan pemilu, saya rasa semuanya wadahnya sudah ada. Sudah terpenuhi semua dan kita harapkan tanggal 22 Mei. Tapi ini perjuangan untuk mendapatkan hak suara itu ya menurut saya nggak apa-apa. Bulan puasa ya nggak ada. Apakah ini artinya ancang-ancang akan menggugat hasil KPU ke Mahkamah Konstitusi lagi? Jika pada kita ke Bawaslu dulu, kita belum bicara sampai ke sana, karena kami berhasil menemukan bahwa kesalahan, kecurangan itu baik yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif terjadi di banyak tempat. Seperti yang kemarin kita contohkan, kesalahan entry yang sifatnya kuantitatif itu kita publik.
disampaikan ke publik, tapi itu 4 hari yang lalu dan ditemukan oleh relawan, oleh masyarakat. Dan hari ini makin banyak dan ditemukan. Jadi kita Rabu nanti kita akan ke Bawaslu untuk menyampaikan dan kita ingin Bawaslu menindaklanjuti ini. Sederhana, ini soal yang bukan main-main. Jika pada akhirnya hasil dari rekapitulasi manual KPU tidak sesuai dengan hasil yang sama yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, versi internal yang disebutkan itu 62% kemenangan keunggulan Pak Prabowo. Sebelumnya kan kita harus membuktikan bahwa kenapa kesalahan entry 132 ditulis 32, hilang 100. Kalau ini terjadi di banyak tempat, gimana mau nerima apa enggak? Tapi saya rasa begini, nanti kalau misalnya kan itu bukan soal terima atau tidak. Kita menemukan dulu dari 02 ini memasukkan apa? persoalan ini kepada sengketa pemilu yang berakhir di MK. Mudah-mudahan data yang 300.000 itu terbawakan juga gitu sebagai data pembanding. Itu kan akan bagus ya untuk proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Katanya kan berdasarkan data Realcon yang 300.000. 300.000 artinya mungkin 300.000 TPS. Kalau di Mahkamah Konstitusi ada C1 asli, ada C1 cloning juga, Mas Arief. Ini jangan, jadi C1 pun kalau dijadikan sebagai satu-satunya referensi itu nggak bisa. Jadi ini sekarang masalahnya bukan soal C1 atau enggak, tapi ini kita temukan kesalahan, curangan terjadi di banyak tempat. Nah, besok Rabu kita akan sampaikan ke Bawaslu. Karena penting ini untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Bukan soal Ferry Juliantono sudah berbincang bersama kami, Pak Abhan dari Bawaslu, dan juga Mas Arief Budimanta dari TKN Jokowi. Siap. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Special Report. Saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.